Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan aplikasi analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software-nya adalah Fuse. Kita di sini nanti akan melakukan analisis regresi berganda mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi, dia akan menjadi satu set pengujian yang akan kita lakukan secara, berturut-turut gitu ya. Nah, pada kesempatan ini, sedikit konsep tentang analisis regresi, yaitu analisis regresi adalah salah satu, analisis yang kita gunakan untuk menguji pengaruh dari 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi, kata kunci untuk analisis regresi adalah variabel independen atau variabel X, dia harus lebih dari 1, dan variabel dependen atau variabel Y, dia hanya 1. Itu konsep secara umum untuk analisis regresi linier berganda. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu contoh yang kita ambil secara langsung dari buku Analisis Multivariat dan Ekonometrika di halaman 65. Jadi di halaman 65 itu ada suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan nasional, penjualan US militer, dan penjualan industri aerospace terhadap pengeluaran anggaran pertahanan Amerika Serikat. Datanya dapat teman-teman lihat di sebelah kanan, itu ada tahunnya dari tahun 1962 sampai dengan 1981. Dia menggunakan 3 buah variabel X, yaitu X1, pendapatan nasional, X2, penjualan US militer, dan X3 adalah penjualan industri aerospace, di mana variabel Y yang kita gunakan adalah pengeluaran anggaran pertahanan Amerika Serikat. Seperti ini. Jadi X1-nya pendapatan nasional dengan satuannya adalah miliar dolar, X2-nya adalah penjualan US militer dengan satuannya adalah miliar dolar, dan X3-nya adalah penjualan industri aerospace dengan satuannya adalah miliar dolar. Kemudian untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya itu adalah pengeluaran anggaran pertahanan dalam satuannya juga miliar dolar. Secara umum, apabila nanti teman-teman menggunakan beberapa analisis dengan pendekatan atau data-data yang sifatnya adalah berbentuk rupiah misalkan atau berbentuk uang, usahakan untuk masing-masing variabel dia memiliki satuan yang sama, misalkan miliar, miliar semuanya. Sehingga nanti pada saat kita menganalisis, kita tidak akan banyak mengalami kesulitan di dalam proses untuk mendefinisikan hasil yang kita peroleh. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ini langkah pengujiannya keliru, kita di sini dulu. Jadi secara umum langkah-langkah pengujiannya yaitu pertama kita miliki data, kemudian dari data tersebut kita akan melakukan pengujian statistik deskriptifnya, kemudian kita bisa juga di dalam pembuatan statistik deskriptif ini kita membuat suatu bentuk grafik untuk menggambarkan data dari yang kita miliki, masing-masing variabel yang kita miliki. Kemudian setelah kita menggambar grafik, kita bisa mulai melakukan estimasi model, di mana pada langkah ini kita akan mengestimasi model analisis regresi linier berganda. Kemudian untuk bisa mengaplikasikan model tersebut, kita perlu beberapa langkah pengujian, yaitu pengujian asumsi klasik, mulai dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Secara umum, semua uji itu akan kita lakukan bertahap. Setelah uji semuanya selesai dan semuanya terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada, maka kita bisa lanjut untuk menginterpretasikan model yang kita miliki. Caranya adalah bisa juga dengan melakukan uji T, yaitu uji univariat,
dan uji F yaitu uji multivariat. Oke, saya skip sebentar. Nah, kemudian setelah langkah ini kita tahu prosedurnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengujian statistik deskriptif. Sebelum kita melakukan pengujian statistik deskriptif, kita buka dulu data yang kita miliki, kita cek data kita. Bentuk datanya seperti ini, ada variabel Y, ada X1, ada X2, dan ada X3. Nah, berbeda dengan SPSS, di mana ketika kita ngopi, jangan di-copy variabelnya, cukup angkanya saja. Kalau di Fuse, kita justru variabelnya sekalian kita copy. Jadi teman-teman silahkan copy mulai dari variabel Y, X1, X2, X3 sampai turun ke bawah. Kita copy seperti ini. Kemudian kita buka SPSS-nya. Maaf, kok SPSS. Kita buka Fuse-nya. Seperti ini. Nah, sebelum kita masuk, kita perhatikan terlebih dahulu, data yang kita miliki merupakan data yang disusun berdasarkan tahun. Maka, pada saat kita memasukkan data yang kita miliki ke dalam Fuse, kita harus melakukan pemilihan data yang berdasarkan tahun. Caranya adalah, dalam Fuse, pertama kali yang harus kita lakukan adalah create a new Fuse work file. Kemudian, di sana kita akan ditanya struktur dari data yang kita miliki. Apakah yang unstructured, yaitu yang tidak berdasarkan date atau tanggal, atau tahun atau bulan, ataukah dengan menggunakan struktur berupa date yang dia menggunakan frekuensi yang sifatnya adalah reguler, ataukah kita menggunakan data yang bersifat panel. Pada saat tadi kita tahu bahwa data kita berdasarkan tahun, maka teman-teman silakan pilih date, regular frekuensi. Frekuensi yang kita pakai seperti apa, itu tergantung dari data yang kita miliki. Apakah dia muncul setiap tahun 1 kali, atau dalam 1 tahun dia ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, atau bahkan ada 12 kali dalam 1 tahun. Kalau dia menggunakan data yang tahunan dan dalam 1 tahun hanya ada 1, maka frekuensinya adalah annual. Kalau dalam 1 tahun ada 2, berarti kita pilihnya yang di sini, semi-annual. Kalau 1 tahun ada 4, dia berarti quarterly. Berarti kan 1 tahun ada 4 itu quarterly. Kalau 1 tahun ada 12, atau yang kita bisa sebut sebagai bulanan, berarti teman-teman bisa pilih monthly. Kalau mingguan bisa pilih weekly, kalau harian bisa milih seperti ini, gitu ya. Kita pilih annual, kita perhatikan lagi data yang kita miliki. Data kita dimulai dari tahun 1962 sampai 1981. Maka di Fuse ini kita tulis 1962 sampai dengan 1981. Bentar ya, kita cek lagi. 1962 sampai 1981. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Maka akan diberikan jendela yang seperti ini, di mana kita tahu range-nya, range data kita ada tahun 1962 sampai 1981, yang artinya terdiri dari 20 observasi. Kemudian, teman-teman bisa klik quick empathy group untuk kita masukkan datanya. Silakan scroll data ini paling atas sehingga ada satu bagian yang kosong di bagian atas. Kalau sudah, teman-teman bisa klik paste. Sudah, jadi cara ini adalah cara yang paling mudah untuk kita memasukkan data yang kita miliki ke dalam Fuse. Meskipun mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa cara yang paling mudah untuk memasukkannya. Kemudian, setelah kita dapatkan data ini, kita bisa melakukan pengujian deskriptif. Pengujian deskriptif kita bisa lakukan dengan klik View, Descriptive Stat, kita pilih Common Sample.
seperti ini adalah hasil common sample-nya. Nah, di Fuse kita tidak bisa untuk melakukan um, saving seperti ini, itu nggak bisa saving, sehingga kita harus savingnya kita lakukan secara manual. Caranya adalah teman-teman klik freeze, kemudian kita name, kita kasih _1 deskriptif. Sehingga pada saat nanti kita mau membutuhkan lagi, kita bisa manggil dari hasil deskriptifnya. Nah, ketika sudah selesai di uji statistik deskriptif, kita lihat, langkah pertama kan statistik deskriptif, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi sama dengan yang tadi. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan atau menghitung atau melakukan gambar grafiknya. Caranya, teman-teman close ini terlebih dahulu. Delete yes. Kita bisa klik pertama kali variabel Y misalkan. Kemudian view, graph, basic, line and symbol, kemudian teman-teman klik OK. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah grafiknya. Nah, di sini tahunnya memang tidak 1900-nya tidak terlihat, maka teman-teman bisa melakukan hal berikut. Klik 2 kali di bagian ini, di bagian 62 ini, klik-klik. Kemudian pilih date format, kita pilih yang years. Kemudian di years formatnya use 4 digit years. Klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Cara yang sama kita freeze. Ini off, do not display this dialog when freezing feature grab. Nanti teman-teman klik gitu ya. Kemudian kita name. Ini nomor 2. Graph GY. Graph Y. Nah, teman-teman bisa lakukan untuk selanjutnya untuk X1, X2, X3 secara mandiri dengan cara yang sama. Kita tutup. Kemudian kita masuk ke model. Cara untuk menuliskan model di dalam Fuse, dia akan kita arahkan ke Quick Estimate Equation. Kemudian kita ketikkan variabel kita, Y, spasi C, spasi X1, X2, dan X3. Penyebutan masing-masing variabelnya itu mengikuti variabel yang kita miliki di dalam analisis. Kebetulan variabel yang saya miliki sudah dituliskan namanya adalah Y, X1, X2, dan X3. Sehingga saya bisa menuliskannya urut. Kalaupun teman-teman tidak ingin menuliskan variabel ini secara urut, diperbolehkan yang jelas variabel yang paling depan itu harus variabel Y-nya. Karena posisi paling depan di dalam model Fuse ini, di estimasinya, dia difungsikan untuk variabel Y-nya. Baik, kalau sudah kita bisa klik OK. Ini adalah hasil Fuse-nya. Kita bisa freeze. Kita name. Kita kasih nomor 3. Estimasi model. Kemudian kita tutup. Nah, di sini hasil estimasi boleh kita kasih nama. Jadi kalau sewaktu-waktu kita salah ngeklik, dia tidak akan hilang. Teman-teman klik name. Kemudian kasih nama regresi model regresi. Oke. Nanti dia akan berubah di sini warnanya menjadi biru. Jadi kalau misalkan ini tiba-tiba saya lupa dan saya close, saya bisa klik birunya, dia akan otomatis langsung menuju variabel yang kita miliki. Baik. Jadi tadi kalau teman-teman mau menggambar satu persatu, bentuk grafiknya akan seperti itu, ada X1, ada X2, kemudian di sini ada X3, dan ada variabel Y. Kemudian hasil estimasi yang sudah kita lakukan berbentuknya seperti ini, yang sama sudah kita keluarkan bentuknya seperti ini. Jadi antara yang ada di Excel dengan yang di Fuse sama, karena memang tadi sudah saya kerjakan lebih dulu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan beberapa uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini kita mulai dari uji yang pertama, yaitu uji normalitas.
teman-teman bisa klik View, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Jadi ini yang saya maksud bahwa EVIUS untuk data-data yang sifatnya sekunder, dia lebih cocok teman-teman lakukan pendekatan analisisnya dengan menggunakan EVIUS. Alasannya adalah di dalam EVIUS, dia sudah disediakan alat untuk residual diagnostik, mulai dari normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas dalam satu wadah yang cantik gitu ya. Sehingga memungkinkan teman-teman tidak mengalami banyak kesulitan di dalam proses untuk melakukannya. Baik, residual diagnostik, teman-teman pilih histogram normality test, maka kita akan dapatkan hasil dari normalitasnya. Kita freeze, kita name, boleh underscore 4, normalitas. Nah, dalam proses untuk penamaan ini sebenarnya tidak harus sesuai dengan apa yang saya buat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung deskriptif, grafik, estimasi, normalitas, silahkan, tidak usah dikasih angka. Sebenarnya angka ini memudahkan kita di dalam proses untuk menuliskannya nanti pada saat kita membuat laporan, sehingga tersusun rapi, seperti itu. Saya lanjutkan. Di uji normalitas di dalam EVIUS, kita nanti akan melihat hasil yang ada di dalam Jargui, Bera, dan probability. Berbeda dengan yang di SPSS, dia menggunakan SIG. Di EVIUS, dia hampir mirip dengan Smart PLS, di mana penentuan signifikansinya dia dituliskan dengan menggunakan kata probability atau prob. Nah, di dalam uji residual ini, normalitasnya gitu ya, uji normalitas seperti yang ditulis di sini, hipotesisnya adalah ada H0 dan ada H1. H0 residual berdistribusi normal. Satunya residual tidak berdistribusi normal. Pada uji ini jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar maka hasil yang akan kita peroleh juga akan mengalami penukaran. Kemudian kita bisa lihat nilai probabilitasnya adalah 0,539, di mana kita pembulatan 3 angka di belakang koma, itu lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0, dan kita simpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Artinya, uji normalitas terpenuhi, kita bisa lanjut uji selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk uji selanjutnya, teman-teman klik kembali View, Residual Diagnostik, kita pilih Heteroskedasticity Test. Di Heteroskedasticity Test, EVIUS menyediakan beberapa macam tipe pengujian yang bisa teman-teman lakukan. Sebelumnya, kita biasa menggunakan uji Glatzer. Kalau teman-teman menggunakan uji yang lain, dipersilahkan, misalkan Bruce Pagan Godfrey, atau Harvey, atau Arch, atau White, dipersilahkan. Jadi, boleh menggunakan salah satu uji yang ada di situ. Yang jelas, prinsip yang saya biasa gunakan di dalam uji ini adalah saya memastikan bahwa semua ujinya terpenuhi. Entah itu menggunakan Bruce Pagan atau menggunakan Glatzer. Kita coba menggunakan Glatzer. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu, kita name, kita kasih angka 5, hetero. Kalau usah panjang-panjang, kalau kasih nama, kalau panjang-panjang kita kehabisan waktu untuk ngasih nama, padahal esensinya adalah kita tahu aja lah. Oh, ini urutannya seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Secara umum, dari buku yang saya baca, untuk pengujian heteronya yang dia pakai untuk melakukan pengujian adalah nilai OBS R square. Jadi di urutan kedua, OBS R square, teman-teman pilih bagian probability chi-square-nya. Angkanya di sini adalah 0,293. Ingat ya, OBS R square bagian probabilitasnya. Hipotesisnya bagaimana?
Hipotesisnya sebagai berikut. H0 varian homogen. Di sini tulisannya null hipotesis homoskedasticity. Berarti homogen kan? Variannya homogen, tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk H1-nya, varian tidak homogen, terjadi heteroskedastisitas. Nah, nilai probabilitas dari OBS R square sebesar 0,293 lebih besar dari 0,05. Maka, terima H0 dan disimpulkan varian homogen atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti di uji ini dia terpenuhi. Lanjut. Kita masuk ujian selanjutnya yaitu autokorelasi. Pada data-data yang sifatnya time series atau runtun waktu, uji autokorelasi sering sekali dilanggar. Kita coba lihat ya. View, residual diagnostic, kita pilih serial correlation LM test. Waktunya 2, kita klik OK. Maka ini adalah hasilnya. Kita freeze, kita name, underscore 6, auto. Auto. Kalau sudah klik OK, kita lanjut ke hasil kita. Sama dengan yang ada di heteroskedasticity, di uji autokorelasi ini, teman-teman masih membaca hasil dari OBS R square bagian probabilitas dari C square. Dengan hipotesisnya apa? Kita cek. Kata-katanya, teman-teman juga bisa lihat di sini, null hipotesis. Null hipotesis berarti hipotesis 0, no serial correlation at up to Sulex. Tidak terjadi autokorelasi. No serial correlation. Jadi tidak terjadi korelasi antar laksnya. Laks atau lek. Nah, kemudian kalau H0-nya tidak terjadi autokorelasi, maka H1-nya terjadi autokorelasi. Baik, karena nilai probabilitas OBS R square sama dengan 0,0028 kurang dari 0,05, maka tolakan 0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Dalam hal adanya autokorelasi ini, biasanya di dalam proses analisis datanya, kita harus melakukan penyembuhan dari proses ini untuk bisa melanjutkan uji-uji selanjutnya. Nanti mungkin akan saya buatkan tersendiri berdasarkan informasi yang ada di dalam buku. Bagaimana jika terjadi kasus ada autokorelasi di dalam model, bagaimana uji-uji selanjutnya nanti akan kita bahas tersendiri. Tidak akan kita bahas di dalam kelas. Karena kalau kita bahas di dalam kelas, butuh waktu yang agak panjang. Sehingga apabila nanti teman-teman memang mengalami proses kesulitan di dalam penentuan autokorelasinya, nanti bisa lebih jauh menggunakan video tersebut. Lanjut. Kita lanjutkan. Kemudian setelah selesai autokorelasi, kita lanjut ke multikolinearitas. Teman-teman klik view, pilih koefisien diagnostik, kita pilih variance inflation factor. Maka kita akan mendapatkan hasil ini, kita freeze, kita name, underscore 7, multiko. Kita tutup, kita cek di sini. Nah, di hasil multikolinearitas ini, kita akan lihat di bagian center VIF. Apakah ada variabel yang memiliki nilai center VIF-nya lebih dari 10? Ternyata, kita ketahui bahwa ada X1 yang memiliki nilai VIF sebesar 16,978, lebih besar dari 10, maka disimpulkan terjadi multikolinearitas pada model. Jadi secara umum, model yang sudah kita peroleh ini, normalitasnya terpenuhi, heteronya terpenuhi, namun autokorelasi dan multikolinearitasnya tidak terpenuhi sehingga harus dilakukan penyembuhan pada autokorelasi dan multikolinearitasnya.
Bagaimana cara penyembuhannya? Kita akan skip dan akan dibuatkan video tersendiri sehingga bisa teman-teman pelajari lebih jauh sendiri. Oke, saya lanjut. Proses untuk yang ada di bagian FUs ini sebenarnya sudah selesai ketika kita sudah sampai di uji multikolinearitas. Maka bisa kita tutup, kemudian kita save file, save, kemudian silakan diletakkan di folder yang teman-teman miliki. Ini analisis regresi linear berganda. Datanya adalah, tulisannya gimana ya? Budget. Contoh 1. Datanya adalah data budget, contoh 1. Precision-nya boleh menggunakan single, double, terserah. Kita klik OK aja. Dan selesai untuk FUs-nya, kita lanjut ke pembacaan hasilnya. Setelah selesai, kita akan bisa membuat interpretasi modelnya, model regresinya, kita dasarkan pada nilai koefisien. Jadi di hasil ini kita peroleh dari hasil yang tadi, yang di nomor 3. Yang ini kan kita belum apa-apakan hasilnya, kita akan baca di sini sekarang. Nah, di hasil yang di nomor 3 itu, kita akan melihat atau membuat model regresinya. Model regresi ini didasarkan pada nilai koefisien yang kita peroleh selama estimasi. Ada C, ada X1, X2, dan X3. Sehingga model regresinya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan 22,775 plus, karena di sini plus ya, plus 0,017, kita gunakan 3 angka di belakang koma, kali X1. Jadi harus ada kali X1. Min, di sini min, min 0,696 kali X2, kemudian lagi plus 1,468 kali X3, plus terakhir adalah error. Jadi cara menuliskannya seperti itu. Kalau dia min, langsung min, ojo plus min. Kalau dia plus, plus. Jangan lupa ditambahkan dengan variabel yang bersesuaian di depannya. Jadi kalau misalkan di depannya di sini ada X1, ya silakan tambahkan X1. Kalau depannya ada X2, silakan tambahkan X2. Kalau ada X3, silakan tambahkan X3. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian, setelah selesai proses itu, kita bisa melakukan uji T, di mana uji T ini adalah salah satu uji yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara univariat atau individu ke variabel Y-nya. Saya akan gunakan satu saja hipotesis, nanti teman-teman bisa membuat hipotesisnya masing-masing sendiri-sendiri. Saya yang pertama, H0, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, HA-nya X1, kan kebalikannya ya, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Kemudian kita bisa lanjut satu-satu sebenarnya ya. Kita lihat X1. X1 dia punya probabilitasnya adalah 0,0301. Ya, 0,0301. Ternyata kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan, jadi kalau tolak H0 berarti HA-nya kan yang kita tulis, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai koefisien bertanda positif, jadi ini tandanya positif, yaitu 0,017, yang menunjukkan bahwa X1 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Jadi, pengaruh yang diberikan X1 itu positif. Jadi, kalau misalkan X-nya baik, gitu ya, Y-nya juga akan baik. Itu yang disebut dengan positif. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Lanjut, kita masuk ke X2. X2 probabilitasnya adalah 0,145, lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Ya kan? Dan kita simpulkan, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai koefisiennya bertanda negatif, min 0,696, yang menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan.
Dia pengaruh, tapi nggak signifikan. Jadi nggak banyak pengaruhnya terhadap variabel Y. Lanjut, X3. Probabilitasnya adalah 0,000 di sini kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai koefisiennya di sini positif. Maka X3 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Y. Jadi X3 itu pengaruhnya positif signifikan. Lanjut. Kita baca di sini adalah hasil dari ganti dulu. Bentar. Di sini adalah bukan UJT ya. Di sini adalah interpretasi model. Oke. Nah, setelah kita dapatkan tadi model yang sudah kita tulis, kemudian kita bisa identifikasi satu-satu. Di model yang sudah kita tulis sebelumnya, kita lihat di bagian koefisiennya. Kita mulai dari yang paling atas, C, konstanta. Konstantanya sebesar 22,775 menunjukkan bahwa ketika X1, X2, dan X3 konstan atau tetap, maka rata-rata pengeluaran anggaran pertahanan itu sebesar 22,775 miliar dolar. Ya. Kemudian, karena tadi yang berpengaruh signifikan adalah X1 dan X3, maka yang perlu kita jelaskan cukup X1 dan X3. Untuk X2 tidak perlu dijelaskan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dijelaskan boleh, tapi yang wajib dijelaskan itu adalah yang berpengaruh signifikan. Baik, saya lanjut. X1. Koefisien regresi X1 sebesar 0,017 menunjukkan bahwa ketika pendapatan nasional naik 1 miliar dolar, maka pengeluaran anggaran pertahanan naik sebesar 0,017 miliar dolar. Jadi kalau naik 1 miliar, berarti dia juga naik gitu ya, dengan asumsi variabel lain tidak berubah atau tetap. Lanjut, X3. Koefisien regresi dari X3 sebesar 1,468. Menunjukkan bahwa ketika penjualan industri aerospace naik 1 miliar dolar, jadi kalau industri penjualannya itu mengalami kenaikan, maka pengeluaran anggaran pertahanan naik sebesar 1,468 miliar dolar dengan asumsi variabel lain tetap tidak mengalami perubahan. Jadi, definisi positif itu adalah ketika X-nya naik, Y-nya akan naik. Ketika X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Itu definisi positif. Kalau definisi variabel yang negatif atau pengaruh yang negatif adalah ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya akan justru mengalami penurunan. Ataupun jika X-nya turun, Y-nya justru mengalami kenaikan. Itu definisi secara umum dari arti pengaruh positif atau pengaruh negatif. Lanjut, kita lakukan uji F. Kalau di FUS dia sudah langsung ada di sini di bagian F statistik dan probabilitas F statistik. H0-nya, X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. H-nya X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Baik, probabilitas dari F statistik, C ya harusnya, sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan disimpulkan bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Saya ganti biar nggak salah. Statistik. Ya. Biar sama-sama dengan ini, statistik. Ya, F statistik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pendefinisian dari R-square. R-square itu bisa teman-teman lihat di bagian ini, di bagian atas. Ada R-square, ada adjusted R-square. Dari buku yang kita pakai, yaitu di bukunya Profesor Imam Ghazali dan Bapak Dwi Ratmono, beliau menggunakan pendekatan untuk R-square-nya adalah yang menggunakan adjusted R-square.
Maka karena kita menggunakan buku utamanya adalah buku beliau, maka kita pendefinisian dari R square akan kita lakukan dengan menggunakan adjusted R square. Nah, di situ nilai adjusted R square sebesar 0,966 yang menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan sebesar 69,6% yang kita peroleh dari 0,966 kali 100. Variasi variabel Y, sisanya sebesar 3,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Itu pendefinisian dari R square. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pendefinisiannya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga videonya membantu teman-teman dalam proses untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.